Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan mereview kamar hotel yang ada di Permata ini ya, di kota Medan teman-teman. Kebetulan saat ini saya sedang berada di Medan dan menginap satu malam di hotel ini teman-teman. Jadi mari kita review aja. Kamar saya berada di lantai kedua teman-teman dan di kamar 206. Oke teman-teman, ini tampilan atau gambaran dari kamar untuk ekonomi ya. Di kamar ekonomi di Permata Inn Hotel teman-teman yang ada di Medan. Jadi tampilannya seperti ini. Pertama di sini ada satu bed ya, satu kasur yang dilengkapi dengan dua bantal, kemudian ada dua handuk juga. Yang satu sudah saya pakai, yang ini handuk yang keduanya. Kemudian ini selimutnya teman-teman, seperti ini, dan ini empuk banget ya kasurnya, intinya sangat nyaman lah. Kemudian di sini juga dilengkapi meja kecil teman-teman. Ini saya naruh tas. Nah ini ada meja kecil di sini untuk naruh barang-barang cukup praktis ya, seperti misalnya HP. Kemudian ini ada dompet saya, jam tangan, yang di sebelahnya ini ada wastafel teman-teman, seperti ini. Nah di bawahnya ada tong sampah disediakan, teman-teman juga bisa menaruh sepatu di sebelahnya ya. Dan ada kacanya tentunya, dilengkapi dengan ini semacam stela pengharum ruangan ya, seperti itu. Meskipun di sini juga ada lemari kecil sih, seperti ini, bisa jadi tatakan meja juga. Ini remote TV, kan ada TV-nya teman-teman. Nah TV-nya di sebelah sini ya, seperti itu, tinggal dinyalain aja nanti. Nah ini juga dilengkapi dengan, ini gratis ya, dikasih mineral juga, fit. Ini ada dua sebenarnya, satunya udah saya minum, ini juga udah saya minum, udah mau habis. Nah ini ada tisu, ini lemari kecil, ada kursi teman-teman. Nah ini ada kursi juga diletakkan di bawahnya. Kemudian ini untuk pencahayaannya kita pakai kartu ya, ini biasa kayak di hotel-hotel pada umumnya. Untuk membuka pintu juga pakai kartu ini aksesnya ya. Nah ini juga lampu untuk mematikan atau dinyalakan lagi. Ini remote AC teman-teman. Nah ini berfungsi ya. Nah ini AC-nya. Nah seperti ini. Kita matikan lagi. Di sini juga disediakan dua gantungan teman-teman. Jadi juga ada tempat untuk menggantungnya. Dan di pintunya pun dikasih kaca seperti ini. Jika kita ingin ngaca juga bisa di sini teman-teman. Selain bisa ngaca juga di wastafel ini ya. Nah jadi, terus ini ada syarat dan ketentuan ya, seperti ini mengenai check-in, check-out, dan sebagainya teman-teman, seperti itu. Nah ini ada peraturan, jika check-out lewat dari pukul 12.30 akan dikenakan denda 50% ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ada mekanismenya lah ya. Dan saya kebetulan akan check out di pukul 9-an, kemungkinan saat ini masih pukul, saat ini masih pukul setengah 8 ya, jadi sejaman ke depan lah saya baru akan check out, karena nanti akan menuju ke stasiun untuk naik kereta bandara ke Bandara Kuala Namu teman-teman. Nah seperti ini ya, intinya berisi syarat dan ketentuan tentang untuk menginap di Permata Inn Hotel teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu untuk tampilannya. Nah ini lebih jelasnya teman-teman, untuk tampilan kamar yang ada di Permata Inn Hotel untuk ekonomi ya, seperti itu. Dan ini saya bayar untuk di satu malam itu di angka 150.000 teman-teman. Nah ini ada kwitansinya. Nah ini kwitansinya teman-teman, jelas dulu ya. Nah ini kwitansinya, saya perjelas ya, ini di angka 149.850 atau dibulatkan jadi 150 lah ya. Ini kita dapat diskon 10.000 ya, karena normalnya di 160. Saya pakai aplikasi Agoda teman-teman. Namun jangan lupa untuk menginap di sini juga kita memerlukan untuk deposit ya. Depositnya di sini 100.000. Jadi saya bayar total 250.000. Tapi dengan catatan nanti 100.000-nya akan dibalikin kok. Tenang aja. Jadi hanya sekedar deposit aja ya.
Nanti ketika kita check out, kita kasih kertas ini ke kasirnya, dan nanti uang 100.000 kita akan dikembalikan teman-teman, seperti itu. Mungkin teman-teman yang udah sering menginap di hotel udah paham lah ya dengan mekanisme-mekanisme seperti ini, deposit seperti itu. Nah, ini juga ada kartu namanya Permata-in Hotel ya, atau guest house. Teman-teman jika ingin menginap di pusat kota Medan dengan biaya murah, mungkin ini bisa jadi rekomendasi ya. Ini ada alamatnya dan juga nomor WA-nya teman-teman. Silakan teman-teman hubungi jika teman-teman mungkin nanti berniat untuk menginap di sini ketika teman-teman sedang berkunjung ke Medan, seperti itu. Saya lupa nih, di sini juga ada dua colokan teman-teman untuk teman-teman bisa men-charge ya HP maupun laptop. Oke, jadi kurang lebih tampilannya seperti itu. Oh ya, kemudian untuk kamar mandinya itu di luar teman-teman, jadi tidak di dalam ya, seperti ini. Ini saya di kamar 206, jadi untuk kelas ekonomi yang kamar ini memang murah, dan minusnya ya kamar mandinya di luar teman-teman. Jadi harus pakai kamar mandi yang umum seperti itu. Dan posisinya juga nggak terlalu jauh. Coba saya keluar ya. Nah, posisinya di sini teman-teman, sebelah kiri. Nah, ini untuk toiletnya, tampilannya seperti ini. Standar lah ya. Jadi posisinya benar-benar persis di depan kamar dari 206 teman-teman. Seperti itu. Jadi posisi kamar mandinya di luar ruangan, namun tidak jauh dari kamar 206 khususnya ya. Mungkin kalau di kamar-kamar lain harus berjalan kaki mungkin 1 meter 2 meter mungkin ya dari kamar. Kalau saya persis di depan pintunya di sebelah kiri, meskipun di luar ruangan ini ya. Jadi itu minusnya ya untuk kelas yang 150.000 ya, kelas yang murah lah ya, seperti itu. Oke, untuk reviewnya sampai di sini aja teman-teman. Semoga videonya bermanfaat ya, bisa jadi pengetahuan tersendiri buat teman-teman untuk jadi referensi nih ingin menginap di mana ketika sedang berkunjung ke Medan. Oke, kalau begitu saya Rahmat pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.